Malem bolo sanding omah. Evaluasi yang sedang kita coba lakukan malam ini berkenaan dengan sebuah teori apabila ada banyak rampen atau sisa makanan pada tempat makan, maka siramlah dengan menggunakan air yang sudah diberi garam. Air itu percikkan ke pakan atau rampen. Percikkan air garam yang sudah Anda buat ke rampen yang ada di tempat makan dari ternak yang kita miliki. Berikutnya, perhatikan. Berdasarkan pengalaman dari teman-teman sesepuh yang sudah terbiasa melakukan atau praktek terlebih dahulu daripada kita, katanya rampen-rampen tersebut akan dilahap, pelan-pelan akan dilahap. Maka malam ini kita akan coba amati dalam 10 menit ke depan. Untuk posisi kambing tadi sudah pada tidur nyenyak. Kemudian pada malam ini, satu karena kangen, akhirnya kita kunjungi. Dua, sedang memastikan kondisi si kambing, bagaimanakah kesehatannya. Berikutnya, teringat sebuah teori yang diajarkan oleh teman-teman yang sudah senior dalam bidang ternak kambing, bahwasanya untuk mengatasi rampen atau memperkecil jumlah rampen yang dihasilkan dari ternak kita, maka percikkan air garam pada rampen. Jadi mari kita amati bersama, benarkah teori tersebut? Kalau benar, alhamdulillah. Berarti kita tidak sia-sia telah melakukan belajar kepada para senior. Dan betul bahwasanya secara keilmuan, jangan memandang fisik, bisa dari usia ataupun penampilan dari orang yang menyampaikan ilmu pengetahuan. Jadi ada kan, tidak tahu itu pepatah atau bagaimana. Jangan jangan melihat isi buku hanya berdasarkan cover yang ada. Jadi bacalah buku itu, jangan hanya dibeli. Kalau Anda sudah membeli buku, ya dibaca. Jangan hanya judulnya yang dibaca, isinya pun harus dibaca. Apabila buku itu berisi tentang teori-teori, maka pilihlah di antara teori tersebut mana yang bisa kita tiru. Seperti itu bolo. Kalau secara kondisi kambing kita tadi di awal adalah sehat, karena dia sudah istirahat, artinya sudah kenyang di saat terjadi rampen. Namun ini kita juga ada kebiasaan untuk kambing-kambing kita ini, bahwasanya kalau kita datang, kita terbiasa memberi makan. Terus
Untuk perkembangan kambing kita yang kemarin mengalami sakit keracunan, orang bilang mabuk dari pakan yang bersumber dari daun ubi, itu alhamdulillah dia sudah sehat. Tadi siang juga sudah ikut berebut makanan. Namun untuk secara penampilan pada malam ini yang membuat kita kangen dan juga khawatir adalah itu yang kemarin mengalami sakit adalah itu yang di belakang itu. Posisi yang di belakang itulah kayaknya yang sakit kemarin. Tatapannya masih sedikit sayu, kurang bersemangat. Oke bro, mereka hanya terdiam, mau mengicipi rumput yang kita percikkan air garam. Namun sepertinya tidak semua. Kita juga belum tahu karena mereka kenyang atau karena mereka nggak mau. Karena yang mau hanya satu tadi ya kayaknya. Wih, waringnya arep mbok kapak nih, Dus. Dus. Yuk kita coba lihat dari dekat. Yang sebenarnya sakit kemarin yang mana toh? Kayaknya yang ujung itu. Aku membedakannya itu dari yang perutnya itu mudah gendut. Jadi ada dua jantan ini bro. Dari dua jantan ini cirinya yang satu perutnya ramping, yang satu perutnya bulat. Yang perutnya ramping bodinya lebih panjang, sedangkan yang perutnya bulat dia lebih pendek atau endep. Gilik lah. Oh iya, sepertinya itu yang perutnya agak gendutan. Itu yang benar. Oke, benar itu yang kemarin mengalami sakit. Nanti kita coba pastikan lagi ciri dia yang kemarin mengalami mabuk. Perutnya gendut. Oke. Oke, bro. Selahap itu kah? Ya. Apakah cuman sebatas jimit-jimit tadi? Oh, dia kencing ke bawah. Oke, bolo, sepertinya teorinya belum begitu berhasil. Sudah terlanjur bangun, sepertinya kita ya harus beri makan. Nah, kemarin juga ada teori, bolo. Berikan jam makan yang terjadwal, sehingga kambing itu atau ternak yang kita miliki pastinya juga akan ikut terjadwal, sehingga di saat kita tiba ke kandang, apabila hal itu sudah di luar jam makan, maka kambing itu hanya terdiam, tidak minta makan. Akan tetapi bila sudah dia terbiasa, kita melakukan pembiasaan itu setiap datang beri makan, setiap datang beri makan, maka si kambing akan melakukan kebiasaan yang kita berikan. Tapi kita belum sanggup untuk mencoba cara yang itu, bolo. Yang jelas malam ini kita melakukan pengecekan, sudah dicek. Kita mencoba teori pemberian atau penaburan air garam pada rampen. Sudah kita lakukan, kita belum tahu. Mungkin bisa untuk besok pagi. Oke, untuk malam ini kita coba berikan lagi sebagai permintaan maaf kepada para wedus, meskipun ini bertentangan dengan teori yang barusan kita sampaikan tadi.
bahwasanya kambing itu mengikuti kebiasaan yang kita berikan kepadanya. Kalau kita membiasakan datang beri makan, maka kebiasaan seperti itu yang diyakini kambing. Pokoknya datang harus beri makan. Kalau nggak diberi makan, mbak-mbek. Oke. Ini adalah rumput yang kita cari tadi sore dengan cara mengarit di senggut. Kenapa mengaritnya di senggut? Untuk mengurangi potensi terjadinya ngeres pada suket. Kenapa terjadi ngeres pada suket? Sebab tadi sore sebelum kita berangkat mencari rumput terjadi hujan. Untung tempat mengaritnya adalah di sanding omah, berada di dekat rumah kita. Kemudian untuk pemberian pakan daun ubi karet kita akan tetap lakukan, namun intensitasnya atau jumlahnya terbatas, tidak seperti yang kemarin langsung dalam jumlah yang banyak. Kenapa kita tetap mencoba memberikan pakan daun ubi karet? Karena dari teori yang kita dapatkan di konten-konten bahwasanya pada ubi karet terkandung unsur protein yang tinggi, berfungsi untuk pembentukan daging. Nah, kalau nggak salah seperti itu teorinya. Maka berikanlah pakan daun ubi karet. Lahap bolo. Alhamdulillah. Lahap. Ini penasaran aku, sebenarnya aku penasaran bolo. Pengen banget aku kasih apa namanya daun ubi karet ini.